Halo viewers, kembali lagi di Rilis Channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang elektronik mesin cuci. Mesin cuci merupakan elektronik yang membantu dan meringankan pekerjaan rumah tangga. Mesin cuci ini memiliki dua jenis model ya teman-teman, yaitu mesin cuci 2 tabung dan mesin cuci 1 tabung. Alangkah baiknya nih buat teman-teman, sebelum teman-teman ingin membeli mesin cuci, teman-teman tuh mencari informasinya terlebih dahulu, mana sih yang cocok untuk teman-teman, yang 2 tabung atau yang 1 tabung. Oke. Ingin mengetahui informasinya lebih lanjut tentang mesin cuci, tetap ikuti video ini sampai selesai ya. Jangan lupa pencet bel, like, dan cukai. Kasih. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mesin cuci 2 tabung. Mesin cuci 2 tabung ini dia memiliki harga yang sangat terjangkau ya teman-teman, mulai dari 1 jutaan sampai 2 jutaan. Itu pun tergantung dari kapasitas yang teman-teman inginkan. Untuk ukuran kilogramnya pun dia bervariasi, mulai dari 7 kilo bahkan sampai ada yang 20 kilo atau lebih. Semua tergantung kebutuhan teman-teman, mana nih cocok buat teman-teman. Untuk teman-teman yang memiliki keluarga besar di rumah ataupun teman-teman yang ingin membuka usaha laundry dengan budget minim, mesin cuci 2 tabung ini sangat cocok. Nah, untuk teman-teman yang memiliki keluarga besar ataupun ingin membuka laundry, itu disarankan untuk teman-teman membeli yang ukurannya 12 kg ke atas. Sesuai dengan harganya yang terjangkau, mesin cuci 2 tabung ini masih mengandalkan tenaga manusia atau manual di beberapa prosesnya. Misalnya seperti proses pembilasan dan proses pengeringan. Untuk deterjen yang digunakan pada mesin cuci 2 tabung ini bisa menggunakan deterjen bubuk dan cair. Semua tergantung dari selera atau keinginan dari teman-teman. Enaknya mau pakai yang mana nih? Mau pakai yang bubuk ataupun yang cair. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya lebih suka memakai deterjen cair karena lebih mudah larut. Oke. Selain itu, mesin cuci 2 tabung ini memiliki 2 tabung yang berbeda sesuai dengan namanya. Kelebihannya adalah ketika mesin cuci 2 tabung ini mengalami kerusakan pada satu bagian dari salah satu tabungnya, 1 tabung yang lainnya masih bisa digunakan. Misalnya seperti nih tabung bagian pencuciannya rusak, itu teman-teman masih bisa gunakan tabung pengeringnya. Begitupun juga sebaliknya. Kemudian untuk mesin cuci 2 tabung ini beban beratnya pun juga sangat ringan, tidak terlalu berat, jadi lebih fleksibel ketika teman-teman ingin memindahkan atau menggesernya ke tempat yang lain. Untuk harga spare partnya pun mesin cuci 2 tabung ini juga dibilang sangat terjangkau dan lebih murah dibandingkan dengan yang 1 tabung. Karena sebagian besar mesin cuci 2 tabung ini untuk bodinya itu menggunakan plastik. Kemudian yang kedua yaitu mesin cuci 1 tabung. Mesin cuci 1 tabung ini memiliki kisaran harga mulai dari 2 jutaan bahkan sampai ada yang puluhan juta loh teman-teman. Oh my god. Wow. Semua tergantung dari kapasitas, fitur, dan jenis mesin cucinya. Maksudnya kata jenis itu, mesin cuci 1 tabung dia ada 2 model, yaitu bukan atas dan bukan depan. Jadi untuk harganya tergantung dari yang tadi saya bilang tadi ya. Untuk kapasitasnya pun mesin cuci 1 tabung ini juga bervariasi, sama seperti yang 2 tabung. Untuk 1 tabung ini memiliki kapasitas mulai dari 7 kilo bahkan sampai ada yang 16 ataupun lebih. Nah, mesin cuci 1 tabung ini berbeda dengan yang 2 tabung. Sesuai dengan harganya,
yang dibilang menengah bahkan ke atas, mesin cuci satu tabung ini sudah melakukan pencucian secara otomatis teman-teman. Jadi teman-teman tinggal satu sentuhan itu dia sudah mencuci, bahkan sampai proses pengeringan pun bisa kita tinggal. Begitupun juga dengan deterjennya nih teman-teman. Sebelum proses pencucian, deterjennya bisa kita taruh terlebih dahulu. Jadi kita tidak perlu manual nih, misal ketika lagi pembilasan atau lagi pencucian kita lupa masukin deterjen gitu. Tapi kalau di satu tabung sebelum pencucian kita bisa taruh, jadi kita bisa tinggalkan. Misalnya kita tinggal mencuci, kita tinggal mencuci. Misalkan kita tinggal memasak ataupun tidur, itu mesin satu tabung sudah bisa. Nah, kemudian untuk deterjennya nih teman-teman, mesin cuci satu tabung itu tidak bisa sembarangan deterjen. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Untuk deterjennya, kalau teman-teman ingin memakai bubuk, itu deterjennya harus ada yang tulisannya metik ya teman-teman. Tidak boleh memakai yang sembarangan. Yang artinya metik tuh ada kayak misalnya deterjen apa nih, misalnya merek ini, tapi di bawahnya tuh biasa tulisan metik. Nah, itu boleh digunakan untuk mesin cuci satu tabung. Tapi emang deterjen bubuk yang metik ini untuk harganya agak sedikit mahal. Nah, solusinya teman-teman bisa menggantinya dengan deterjen cair. Yang penting jangan memakai deterjen bubuk yang terdahulu tuh teman-teman, yang biasa, yang kagak ada tulisan metiknya. Kenapa tidak boleh memakai deterjen biasa? Karena dari tabung mesin cuci ini sudah memakai stainless. Jadi kalau teman-teman masih memakai deterjen yang terdahulu tuh yang lama, itu akan merusak dari tabungnya, yaitu karat ataupun kropos. Lebih baiknya menggunakan yang metik ataupun cair ya teman-teman. Mesin cuci satu tabung ini juga dia udah sangat hemat air teman-teman dibandingkan dengan yang dua tabung. Karena mesin cuci satu tabung ini bisa mendeteksi bebat atau banyaknya pakaian ketika dicuci. Jadi sensornya itu, sensor pada airnya itu dia akan mengisi sesuai banyaknya pakaian. Dan mesin cuci satu tabung ini untuk tingkat kebersihannya dan tingkat kekeringannya itu dia jauh lebih baik dibandingkan dengan yang dua tabung. Kenapa bisa begitu? Karena mesin cuci satu tabung ini memiliki perputaran mesin yang dibilang sangat kencang, mulai dari 700 rpm sampai ke 1200 rpm. Sesuai juga dengan kemampuannya. Mesin cuci satu tabung ini memiliki watt yang sangat tinggi teman-teman, bahkan watt maksimalnya pun itu bisa nyampe 1800 watt. Oh my god! Wow! Nah, apa sih penyebabnya? Penyebabnya itu adalah di suhu air panasnya. Karena mesin cuci satu tabung itu dia sudah memiliki suhu air panas teman-teman. Makanya saya bilang kenapa mesin cuci satu tabung ini bisa membersihkan pakaian lebih maksimal ketimbang yang dua tabung. Cara mengatasinya pun sangat mudah. Sebelum teman-teman mencuci, perhatikan tombol suhunya. Itu alangkah baiknya jika mencuci pakai tidak terlalu kotor, itu dimatikan terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk mesin cuci satu tabung ini sangatlah berat teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin memindahkan, menggesernya, itu tidak bisa sendiri. Kalau bisa minta bantuan sama orang lain, yaitu minimal 2 orang. Karena di mesin cuci satu tabung ini di dalamnya itu khususnya ya teman-teman yang front loading. Nah, front loading itu di dalamnya dia terdapat beton penambah berat agar ketika proses pencucian mesin cuci tersebut tidak getar. Karena sistem proses pencucian pada satu tabung bagian depan ini dia sudah putar dan banting.
Kemudian dari segi spare part teman-teman. Nah, untuk spare partnya, untuk yang satu tabung, baik itu top loading bukan atas ataupun front loading bukan depan, untuk harga spare partnya juga lumayan tinggi teman-teman. Ini dia kekurangan dari mesin cuci satu tabung. Nah, kemudian kekurangan yang lainnya nih teman-teman, untuk mesin cuci yang satu tabung ini, ketika mesinnya rusak atau tabungnya rusak, itu tidak bisa dipakai semua, atau dalam arti kata itu dia rusak semuanya. Tidak seperti yang dua tabung. Nah, kalau dua tabung kan ketika yang pencuciannya rusak, pengeringannya masih bisa. Begitupun sebaliknya. Tapi kalau di satu tabung ini nggak bisa teman-teman. Ketika mesin cucinya rusak, dia akan mengalami kerusakan secara keseluruhan. Sekian informasi tentang elektronik mesin cucinya dari saya. Menurut teman-teman gimana nih? Teman-teman mau beli yang dua tabung atau satu tabung? Pastikan dengan bijak dan jangan sampai salah beli ya teman-teman. Jika teman-teman ingin bertanya atau ingin ada yang ditanyakan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Oke, tetap ikuti channel saya selanjutnya. Terima kasih.